Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, di sini kami eh, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan mengambil judul Business Plan Technopreneurship Bau Go yang beranggotakan Mas Alvin Aryo Setio dengan NIM A12 2020 06420 dan yang kedua ada Muhammad Ezra Buta Alfida dengan NIM A12 2020 06390. Next, Mas. Nah, di slide selanjutnya itu ada latar belakang. Jadi, latar belakang ini adalah pada masa saat ini sedang marak-maraknya pembelian makanan online karena kepraktisannya yang bisa dibilang lebih menghemat biaya dan menghemat waktu. Maka dari itu, masyarakat zaman sekarang berbondong-bondong untuk bersaing di bidang kuliner melalui media digital. Maka dari itu, setiap orang berbisnis di zaman sekarang harus bisa memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Namun makanan yang dijual di zaman sekarang pula sudah beragam jenis inovasi yang telah dibuat. Maka dari itu juga kami juga ingin tidak mau kalah dalam hal itu. Nah, jadi di sini kami ingin menjual snack yang bisa dibilang sudah cukup populer, tetapi kita ingin menginovasikan atau mengembangbiakan lagi dengan harap bisa menarik minat pelanggan. Oke, next, Mas. Nah, di slide selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Jadi tujuan dari perusahaan kami yaitu untuk memperkenalkan bahwa makanan yang sudah terkenal enak ternyata bisa dikembangkan lagi, eee, yang lebih enak lagi. Terus walaupun bakpao berasal dari Cina, kita ingin mencoba mencampur ke dalam ciri khas jajanan Indonesia yaitu digoreng. Lalu tujuan kami juga memudahkan para pelanggan kami untuk menikmati bakpao kami dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke outlet atau toko. Nah, di slide selanjutnya itu studi kelayakan. Nah, di studi kelayakan itu ada 3 poin. Yang pertama lokasi. Nah, tentunya untuk lokasi produksi bakpao Go ini masih dilakukan di rumah, di dalam skala kecil untuk meminimalisir terjadinya kerugian di awal pembukaan usaha, dan kami tidak membuka toko secara offline karena mengingat modal yang tidak cukup besar untuk menyewa sebuah tempat. Nah, yang poin kedua ini ada sarana dan prasarana. Di sarana dan prasarana ini untuk penjualnya sendiri kami akan membuat website sendiri. Selain itu, kami juga melalui beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dan dikirim melalui jasa kirim yang tersedia di platform tersebut. Untuk pembelian jarak dekat, kami menjual melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, yang poin ketiga ada sumber daya manusia. Di sumber daya manusia ini sendiri untuk awal-awal kami masih menggunakan jasa kami berdua tanpa bantuan karyawan tambahan untuk meminimalisir kerugian. Nah, di slide selanjutnya ada poin bisnis model. Nah, di bisnis model sendiri ini, bisnis kuliner cukup menjanjikan dibanding bisnis yang lainnya. Dengan itu, maka banyak orang yang telah terjun di bidang bisnis kuliner ini. Maka dari itu diperlukan inovasi yang dapat bersaing dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah, di sini kita menjual bisnis bakpao yang dimana telah kita jumpai di banyak tempat. Namun, kita membuat sebuah inovasi di mana bakpao yang biasanya dikukus, kali ini kita membuat dengan cara digoreng. Terus selain itu dilumuri dengan tepung roti. Nah, untuk isiannya sendiri kami memiliki beberapa varian yang diantaranya ada coklat, ayam, dan serikaya. Dan satu lagi ada varian andalan kami yang yaitu ayam pedas bumbu Bali. Dengan
adanya menu-menu yang kami sediakan diharapkan dapat memancing para customer baru untuk mencoba produk kami. Nah, yang selanjutnya ada poin market analis. Nah, di market analis ini adalah bisnis kuliner cukup menjanjikan dibanding bisnis yang lain. Dengan itu, maka banyak orang yang telah terjun di bidang bisnis kuliner, maka dari itu diperlukan inovasi kuliner yang dapat bersaing dengan bisnis yang lainnya. Terus di sini kita juga menjual bisnis bakpao yang dimana telah kita jumpai nih di banyak tempat, tetapi kita membuat sebuah inovasi di mana bakpao yang biasanya dikukus, kali ini kita membuat dengan cara digoreng. Terus, di mana luaran bakpao tersebut dilumuri dengan tepung roti, terus untuk isiannya sendiri kami juga, memiliki beberapa varian, di antaranya coklat, ayam serikaya, dan, andalan kami juga yaitu ayam pedas bumbu Bali. Dengan adanya menu-menu yang kami sediakan diharapkan untuk dapat memancing para customer untuk mencoba dari produk kami. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Alvin Aryo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada manajemen produksi. Yang pertama ada kegiatan produksi yang dilakukan. Yang pertama ada mencari dan menentukan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk kita. Yang kedua, melakukan produksi dari semua menu yang tersedia di Bakpago secara rata. Yang ketiga ada melakukan survei mana yang paling disukai oleh pelanggan dan jenis rasa apa yang paling tidak disukai oleh pelanggan. Yang keempat ada melakukan produksi sesuai survei yang telah dilakukan. Yang kelima ada melakukan pencatatan keuangan. Selanjutnya ada penggunaan bahan baku, yaitu ada tepung terigu, margarin, ragi roti, gula pasir, selai coklat, dada ayam filet, selai serikaya, bumbu ayam original, bumbu ayam pedas Bali, terus ada tepung roti kasar, dan telur. Total dari bahan baku tersebut adalah sejumlah Rp323.000. Yang selanjutnya ada daftar peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada gelas, lalu mixer, sendok, baskom, wajan, sprit, gelas, dan vacuum sealer. Lalu ada daftar perlengkapan lain. Yang pertama ada plastik, lalu yang kedua ada plastik vacuum sealer, yang ketiga ada stiker untuk logo. Jadi total untuk daftar perlengkapan lain ini sejumlah Rp72.000. Lalu selanjutnya ada biaya operasional, yang dimana ada transportasi dan biaya listrik, yang dengan jumlah total Rp35.000. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, larutkan ragi dan gula dengan air di gelas, biarkan selama 10 menit. Yang ketiga, buat adonan bakpao dengan mencampurkan tepung dan margarin. Keempat, setelah ragi aktif, lalu campurkan ke dalam wadah tepung, lalu uleni hingga kalis. Yang kelima, masak bumbu ayam original dan ayam pedas bumbu Bali. Yang keenam, potong sama rata adonan bakpao. Selanjutnya, lalu masukkan isian bakpao, lalu dibuat bulat-bulat. Selanjutnya, keluarkan putih telur, lalu campur dengan air. Selanjutnya, masukkan tepung roti ke dalam wadah. Selanjutnya, celup bakpao yang sudah bulat ke telur, lalu keluarkan dan masukkan ke tepung roti. Selanjutnya, bakpao siap dikemas. Lalu selanjutnya ada rencana anggaran. Estimasi pengeluaran modal awal yang dikeluarkan untuk sekali produksi. Ada pula perinciannya. Pertama ada bahan baku, ditambah perlengkapan lain, ditambah operasional, dengan modal awal atau modal total pertama sejumlah Rp430.000, yang ditargetkan dapat menjual bakpao sebanyak 40 pack atau sejumlah 360 piece bakpao kecil. Untuk menetapkan harga jual sendiri, total pengeluaran dibagi hasil produksi, Rp430.000 dibagi 40 pack sama dengan 10.750 pack. Artinya modal untuk setiap pack-nya seharga 10.750. Untuk harga jualnya, modal satuan plus laba yang diinginkan. Laba yang kami inginkan yaitu sejumlah 7.250. Jadi kami ingin
menjual harga bakpao ini dengan harga 18.000 per pack-nya. Untuk estimasi labanya, ada juga perhitungannya. Eh, Hasil produksi dikali harga jual dikurang modal awal. 40 dikali 18.000, yaitu 720.000, dikurangi modal awal kita 430.000. Jadi, keuntungan estimasi keuntungan kita di awal yaitu sejumlah 290.000. Jika dalam persentase, maka persentase yang laba yang dihasilkan adalah sejumlah 67,44%. Nah, selanjutnya ini ada desain logo, yaitu yang di atasnya bertuliskan Bakpaugo yang kepanjangannya misalnya bilang bakpao goreng sejak 2022. Yang di tengahnya juga ada gambar ilustrasi sebuah bakpao gorengnya nanti. Ini untuk desain webnya, ini ada halaman pertama dari web kita. Jika ingin memesan, tinggal tekan pesan yang ada di tengah. Selanjutnya, setelah menekan pesanan tadi, diarahkan ke halaman untuk memesan. Di sini ada tertulis nomor 1, 2, 3, 4. Dan di bagian kanan sudah tertulis keterangan. Nomor 1 itu coklat, 2 ayam original, ketiga serikaya, keempat ayam pedas Bali. Untuk menambahkan pesanan, pelanggan bisa menekan tombol plus untuk mengurangi pesanan. Bisa menekan tombol minus. Ketika sudah selesai memilih dan menentukan berapa jumlah yang ingin pesan, pelanggan bisa menekan tombol pesan yang ada di bagian bawah kanan. Selanjutnya, pelanggan diarahkan untuk memasukkan titik alamat secara akurat untuk menentukan berapa harga ongkos kirim yang perlu dibayarkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya, ketika sudah tahu harga ongkos kirim dan harga bakpao yang harus dibayar, ini muncul total bayar ini di atasnya. Lalu ada 3 metode pembayaran. Yang pertama ada debit, lalu COD, lalu selanjutnya ada electronic money. Ketika sudah membayar, langsung seperti ini, ada terima kasih atas pesanannya, harap menunggu pesanan tiba. Dengan di bawahnya juga terdapat kontak person yang bisa dihubungi apabila terjadi kendala atau ingin menanyakan sesuatu. Selanjutnya, penutup atau kesimpulan, proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sistem analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Ya, sekian presentasi kita. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.